Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, kesehatan, iman, dan kesempatan untuk hidup pada hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari kegelapan menuju cahaya Islam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan ceramah tentang kesehatan mental pada remaja. Suatu topik yang sering kali diabaikan, namun sangat penting bagi masa depan generasi muda kita. Hadirin yang saya hormati, remaja adalah fase yang penuh dengan perubahan, baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Pada masa ini, mereka sedang membentuk identitas diri, belajar memahami dunia, dan mulai berinteraksi secara lebih luas dengan lingkungan di sekitar mereka. Namun, di balik masa pertumbuhan ini, ada berbagai tantangan yang dapat memengaruhi kesehatan mental para remaja. Data menunjukkan bahwa masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, kecemasan, hingga gangguan tidur semakin sering terjadi pada kalangan remaja. Tekanan dari sekolah, lingkungan sosial, ekspektasi keluarga, serta pengaruh media sosial yang seringkali menjadi faktor pemicu yang membuat remaja merasa kewalahan dan tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan mental sangat penting bagi kesejahteraan individu secara keseluruhan. Sebagaimana kesehatan fisik, kesehatan mental juga memerlukan perhatian dan perawatan. Dalam Islam sendiri, menjaga kesehatan mental adalah bagian dari menjaga keseimbangan hidup. Rasulullah SAW memberikan contoh ketenangan hati dan pikiran dalam menghadapi segala cobaan dan tekanan hidup. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, "Ala bizikrillahi tatmainnul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ayat ini mengajarkan kita bahwa salah satu cara terbaik untuk menjaga kesehatan mental adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang merasa gelisah, stres, atau khawatir, mengingat Allah melalui doa, zikir, dan ibadah dapat memberikan ketenangan batin yang luar biasa. Namun, selain pendekatan spiritual, kita juga perlu memahami bahwa ada faktor lain yang turut berperan dalam kesehatan mental remaja, seperti yang pertama ada tekanan dari media sosial. Nah, remaja saat ini hidup dalam dunia yang sangat terhubung melalui teknologi dan media sosial. Mereka seringkali merasa tertekan untuk tampil sempurna, seperti yang mereka lihat di media sosial. Foto-foto kehidupan yang ideal dapat membuat mereka merasa rendah diri dan tidak percaya diri, yang pada akhirnya memengaruhi kesehatan mental mereka. Yang kedua, tuntutan akademis dan sosial. Tekanan dari sekolah, tuntunan untuk berprestasi, serta persaingan di antara teman-teman yang seringkali menjadi beban yang berat bagi remaja. Tidak jarang mereka merasa cemas atau takut gagal. Hal ini juga bisa memicu rasa stres yang berlebihan dan bahkan depresi. Ketiga, kurangnya dukungan emosional. Remaja seringkali merasa bahwa masalah yang mereka hadapi tidak dipahami oleh orang tua atau lingkungan sekitar. Mereka takut untuk berbicara atau mengungkapkan perasaan mereka, sehingga banyak dari mereka yang memendam perasaan negatif sendirian. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai orang tua, pendidik, dan teman untuk selalu memberikan dukungan emosional dan menjadi tempat curhat yang aman bagi mereka. Saudara-saudara sekalian, sebagai umat muslim, kita harus peka terhadap masalah ini. Remaja kita adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bertanggung jawab atas kesejahteraan mereka, termasuk kesehatan mental,
Ada beberapa langkah yang dapat kita ambil untuk membantu mereka menjaga kesehatan mental. Antara lain yaitu memberikan dukungan emosional dan menjadi pendengar yang baik. Nah, terkadang remaja hanya membutuhkan seseorang yang bisa mendengarkan tanpa menghakimi. Tunjukkan bahwa kita peduli dan siap membantu mereka. Mendorong aktivitas positif. Dorong remaja untuk terlibat dalam kegiatan positif yang bisa membantu mereka mengelola stres seperti olahraga, seni, atau kegiatan sosial. Aktivitas fisik dan kreatif berbukti dapat meningkatkan suasana hati dan menurunkan kecemasan. Berikutnya, ajarkan nilai-nilai spiritual. Ajak remaja untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa, dan menjalankan ibadah. Ketika hati dekat dengan Allah, mereka akan lebih mampu menghadapi tantangan hidup dengan tenang dan bijak. Jangan ragu mencari bantuan profesional jika kita melihat ada tanda-tanda masalah kesehatan mental yang serius, seperti perubahan perilaku ekstrim, depresi berkepanjangan, atau bahkan keinginan menyakiti diri sendiri. Jangan ragu untuk mencari bantuan dari psikolog atau konselor profesional. Hadirin yang saya hormati, sebagai penutup, mari kita ingat bahwa menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Remaja kita adalah aset bangsa dan agama, dan mereka memerlukan perhatian kita dalam setiap aspek kehidupan, termasuk kesehatan mental mereka. Mari kita ciptakan lingkungan yang mendukung mereka untuk tumbuh menjadi generasi yang sehat, baik dari segi fisik, mental, maupun spiritual. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita dalam menjaga anak-anak dan remaja kita, serta memberikan kekuatan kepada mereka untuk menghadapi setiap tantangan kehidupan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.